Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Ya, mundurnya Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia membuat pasar keuangan Indonesia sedikit goyah. Lalu seperti apa jejak sepak terjang dari Peri Warjio, kita akan saksikan bersama pemirsa. Pengunduran diri Peri Warjio menutup kepemimpinannya di Bank Indonesia yang telah berlangsung selama lebih dari 8 tahun sejak tahun 2018. Jika ditarik ke belakang, sejarah Bank Indonesia dimulai pada 1 Juli tahun 1953. Saat itu, De Javase Bank resmi bertransformasi menjadi Bank Indonesia setelah pemerintah melakukan nasionalisasi dengan membeli sekitar 97% sahamnya. Peri merupakan satu-satunya gubernur Bank Indonesia di era reformasi yang menjabat 2 periode dan terlama, yakni 8 tahun, 3 bulan, dan 8 hari. Peri pertama kali dilantik pada 16 April 2018. Namun gubernur BI terlama yang memangku jabatan adalah Rahmat Saleh yang menjabat pada tahun 1973 hingga 1983. Dalam perjalanannya, posisi gubernur BI juga sempat diisi oleh pejabat sementara. Miranda Golto menjalankan tugas tersebut pada Mei hingga Juli 2009 setelah Budiono mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wakil presiden. Setelah itu, Darmin Nasution menjadi pelaksana tugas sejak Juli 2009 sebelum resmi dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia pada September 2010. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan pasca pandemi, Peri ditunjuk sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2023 hingga 2028. Melanjutkan masa jabatan pertamanya yang dimulai pada tahun 2018. Saat itu, Jokowi menilai koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter di bawah kepemimpinan Peri berjalan baik. Lahir di Sukoharjo pada tahun 1959, Peri Warjio merupakan ekonom lulusan Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada yang kemudian melanjutkan pendidikan master dan PhD di Iowa State University, Amerika Serikat. Karirnya di Bank Indonesia dimulai pada tahun 1984. Selama hampir 4 dekade, Peri menduduki berbagai posisi strategis mulai dari bidang riset ekonomi, kebijakan moneter, makroprudensial, pengelolaan devisa hingga hubungan internasional. Pada periode keduanya, Peri tidak hanya fokus menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Bank Indonesia juga memperkenalkan berbagai instrumen baru untuk memperdalam pasar keuangan domestik. Beberapa instrumen yang diluncurkan antara lain Term Deposit Falas untuk menampung devisa hasil ekspor atau DHE, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI, guna menarik arus modal asing sekaligus memperkuat pendalaman pasar uang, Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia, dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia, sebagai instrumen baru untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan pasar falas domestik. Instrumen-instrumen tersebut menjadi bagian dari strategi BI memperluas pilihan investasi sekaligus menjaga likuiditas sistem keuangan di tengah tingginya gejolak global. Tak hanya memperkuat kebijakan moneter, Peri juga mendorong internasionalisasi sistem pembayaran Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, implementasi kris cross-border mulai berjalan dengan sejumlah negara di Asia, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan kemudian diperluas ke negara lain. Warga Indonesia dapat bertransaksi di luar negeri menggunakan kris tanpa harus menukarkan uang tunai. Bank Indonesia juga memperluas kerjasama Local Currency Transaction atau LCT dengan berbagai bank sentral, termasuk Korea Selatan, Jepang, China, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan dan investasi antar negara. Tim Liputan, Berita 1.